second half 2022. Dan ada banyak pertanyaan, tetapi kami cuma membacakan satu saja pertanyaan buat Pak Budi Gunadi Sadikin, Pak Menkes. Ini dari Rahmat Yuliardi dari Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Per kemarin kasus COVID tembus angka 1 juta. Apa langkah konkret yang cepat yang akan dilakukan pemerintah melalui Kemenkes dalam waktu dekat, dan bagaimana pemerintah meredam ketakutan masyarakat karena angka COVID yang terus melonjak? Pak Menkes, silakan Pak. Angka ini naik, saya dikasih berapa? Dipanggil 23, dilantik 23 ya? Apa dilantik 24? Dilantik 24. Tanggal 24 saya kumpulin civil society yang paling keras mengkritik pemerintah dan Kemenkes. Saya kumpulin, saya dengarkan dari mereka tuh, apa pandemik toh, kawal COVID, apa segala macam, kumpul itu anak-anak muda dan pinter-pinter ini, ya. Oh, mereka menyampaikannya lebih keras dari pertanyaan Bapak Ibu. Tapi satu yang saya belajar dari mereka bilang begini, Bapak jadi Menkes nanti pasti babak belur di Januari. Kenapa? Karena historinya mereka punya data tuh, surprise ini bagus, ya, asal kita nggak kuping tipis karena kesel ngedengerin, kita dengerin isinya bagus. Dia bilang, ini Pak, kalau setiap habis liburan panjang naik 30-40%, ini datanya, dan it happens. Jadi ini bukannya tidak diantisipasi, ini diantisipasi. Saya 2 kali rata saya bilang, Pak, ini akan naik. Kenapa? Karena kita liburan membiarkan orang jalan. Itu naik. Historinya seperti itu. As candid as possible, saya janjikan. Jadi mesti gimana? Udah nggak bisa diapa-apain. Ya kita tinggal siap-siap rumah sakit aja. Jadi kita lakukan, kita naikin itu bednya rumah sakit 30-40%. Saya keluarin surat ke seluruh rumah sakit di Indonesia agar naikin bed COVID-nya. Nggak semua orang suka, tapi alhamdulillah bisa naik ya. Kayak Fatmawati bisa nambah 30 bed, RSCM bisa nambah 40 bed ya. Rumah sakit yang lain juga bisa nambah. Alhamdulillah dalam 3 minggu ya. Saya naikin itu jumlah tenaga kesehatan, karena yang kurang terutama perawat. Gimana cara itu perawat, saya baru tahu tuh minggu akhir Desember, kalau perawat yang udah lulus sekolah tuh ada 10.000. Belum bisa praktek di rumah sakit karena nunggu STR. Apa itu STR? Sertifikat tanda registrasi. Siapa yang ngasih? Ya udah saya nggak usah sebut. Tapi saya bilang, kenapa sekarang di masa pandemi butuh STR kita kurang tenaga? Saya boleh nggak bikin relaksasi? Boleh. Aku relaksasi, dicabut. Saya lihat apalagi masalahnya, saya datang ke RSCM sama Hasan Sadikin, saya masuk. Pak, dokter spesialisnya kurang, terutama spesialis paru, anestesi, sama penyakit dalam. Karena banyak juga udah capek dan kena. Jadi gimana caranya, saya bilang. Udah Pak, dokter umum bisa nggak? Banyak tuh dokter umum yang lagi intensif, yang lagi residen. Saya belajar tuh apa bedanya dokter intensif dan residen. By the way, Pak Dekan FKUIN, semua dokter intensif dan dokter residen itu masuk nakes. Harusnya disuntik. Kalau ada rumah sakit yang nggak nyuntik mereka, Bapak kasih tahu saya. Harusnya disuntik semua dokter intensif dan dokter residen. Itu yang kita lakukan dalam jangka pendek untuk rumah sakit. Tapi saya bilang, itu tidak akan menjawab teman-teman. Saya ulangi lagi, tidak akan menjawab yang 1 juta turun. Itu di ujung. Itu kasihan saya tuh sama teman-temannya Dr. Adib. We are not fair to them karena kita tidak melakukan apa tadi 3M, 5M, 7M, 3T di awal, akibatnya sampai ke ujung. Kita nggak bisa terus-terusan begini. Kita harus beresin di hulunya, beresin penyebabnya. Saya paling takut apa, Bapak Ibu teman-teman? Lebaran. Sangat takut saya. Sangat takut. Kalau kita tidak bisa meyakinkan teman-teman supaya Lebaran tolong ya di rumah, Lebarannya virtual dulu, nanti kita bisa kena tuh Bapak Ibu. Karena history, setiap kali ada pergerakan masif, itu naik 30-40%. Jadi kalau ditanya bagaimana menurunkannya, sekarang Bapak Ibu, kita harus mengurangi mobilitas secara terukur. Aktivitas ekonominya dilakukan dengan cara yang virtual. Pikirkan cara-cara lain supaya kita tetap bisa hidup normal, tapi mengurangi mobilitas secara signifikan. Terima kasih, mohon maaf kalau ada kekurangan kata, kalau saya ngomongnya juga agak terlalu terima kasih Pak Menteri. Direct, gitu, tapi mohon dukungan teman-teman sekalian.
Kita janji akan kerja keras, kita akan janji mendengarkan masukan, kita janji akan melibatkan semua komponen untuk bisa transparan dan jujur menyampaikan apa adanya. Mohon bantuannya. Baik. Tidak mungkin kita secara sendiri. Terima kasih Pak Menteri. Bapak Ibu. Terima kasih Menteri Kesehatan.